You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sekalian, kita kembali berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan berikan kesegaran setelah istirahat. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu kembali, dan tiba waktunya untuk kami kembali membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga Tuhan tolong diskusi di antara kami, makin menolong kami mendaratkan setiap kebenaran di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Senang kembali boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Bagian yang kedua dalam materi yang saya akan bawakan, kita akan melihat lebih jauh ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu berkaitan dengan kemenangan iman kita, kemenangan di dalam mengatasi pergumulan, godaan, dan pencobaan. Jadi kita sudah masuk ke sesi yang keempat dalam daftar acara kita, dan judulnya What Would Christ Do? Nah, ini jadi bagian yang menarik. Kenapa kita tanya apa yang Kristus lakukan? Menarik untuk memperhatikan ketika kita diselamatkan, maka ada pertukaran besar. Pertukaran besar yang kita coba lihat sebentar. Ayat yang saya pilih untuk kita mengerti ayat ini, ada banyak bagian Alkitab, tapi salah satunya yang sangat jelas adalah Galatia pasal 2. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ini kalimat Paulus, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan kalimat Paulus di akhir ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kalau kita mengerti orang yang disalib, maka orang yang disalib pasti mati. Itu penghukuman yang diberikan oleh penjajah Romawi bagi orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. Maksud saya non-Romawi, mereka akan dihukum salib. Nah, Paulus menggunakan gambaran ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Harusnya kan orang yang disalib mati. Tapi perhatikan ayat 20. Namun aku hidup. Loh, apa yang terjadi? Sekarang Paulus berkata, aku disalibkan dengan Kristus, tapi nggak mati. Tapi dia hidup. Tetapi, perhatikan, ini ya pertukaran besar yang terjadi. Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lalu siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Harusnya kan dalam dosa kita semua mati. Tetapi di dalam Kristus, kita melihat kita yang harusnya mati boleh hidup. Karena Kristus yang harusnya hidup, dia yang mati. Karena itu hidup Kristus itulah menjadi hidup kita sekarang. Karena itu pertanyaan ini jadi penting. Kalau teman-teman mau melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, ingat, ini bukan lagi hidupmu. Ini hidupnya Kristus. Sehingga kita perlu bertanya, what would Christ do? Apa sih yang Kristus lakukan? Nah, ini yang harus kita bawa dalam keseharian kita. Mengerti bahwa hidupku ini bukan lagi aku nih, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kekristenan ini bicara satu hal yang penting. Kekristenan bukan sekadar agama.
Kak Alex senang dengan kutipan ini. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Agama-agama berbicara tentang ajaran. Agama-agama berbicara tentang ritual. Tetapi kekristenan berbicara tentang relasi dengan Allah di dalam dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan menarik sekali, relasi itu menjadi relasi yang memberikan kepada kita perubahan. Relasi yang memberikan kepada kita pembaharuan. Karena itu, nah ini generasi GPS-an ya. Posisi, saya pakai istilah posisi sangat penting. Teman-teman dan saya, kita sedang ada di dalam dosa atau kita sedang ada di dalam Kristus. Karena memang cuma ini pilihannya. Kita hamba dosa atau kita hamba Kristus, hamba kebenaran. Dan ini yang Paulus mau nyatakan, kalau kamu sudah alami keselamatan dalam Kristus, maka kamu adalah orang-orang yang sedang menghidupi hidup Kristus di dalam dunia ini. Jadi menarik untuk kita coba review sedikit ya. Saya coba menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari. Kita belajar bahwa karya keselamatan itu adalah anugerah Allah semata, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi ketika agama-agama berbicara, apa yang saya lakukan, saya berbuat baik supaya saya selamat, kekristenan mengatakan bukan demikian. Keselamatan itu anugerah Allah semata-mata. Karena keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Nah, ini menarik ya. Agama tertentu mengajarkan berbuat baik supaya selamat. Kristen bilang tidak mungkin perbuatan baik menyelamatkan. Kalau perbuatan baik menyelamatkan, siapa juru selamatnya? Diri kita sendiri. Tapi kekristenan berkata tidak. Natal menjadi satu penanda bahwa juru selamat itu datang. Karena kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Jadi kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi kita selamat itu bukan karena kehidupan yang saleh yang kita lakukan, tapi kita diselamatkan untuk hidup yang saleh. Beda nggak? Oh, beda banget. Coba pahami kalimatnya. Kehidupan yang saleh bukan syarat keselamatan, tetapi respon kalau sudah selamat. Karena hanya orang yang sudah diselamatkanlah yang bisa menghasilkan hidup yang saleh. Karena dia sudah mengalami relasi yang hidup dengan Tuhan. Di mana ayatnya? Ada 2 Petrus pasal pertama. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Perhatikan, Rasul Petrus mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi ini menganugerahkan dikaitkan sebenarnya dengan keselamatan. Kita sudah dianugerahkan keselamatan yang di dalamnya dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi bukan diselamatkan karena hidup saleh, tapi untuk hidup yang saleh. Jadi sekali lagi, ini jadi penekanan yang jelas bahwa kekristenan berbicara keselamatan adalah anugerah Allah. Anugerah itu seperti terima kado, teman-teman. Kado itu ya, kita mesti bayar nggak? Ada nggak orang terima kado terus dia bilang, saya bayar dong. Kalau teman-teman sudah membayar, itu bukan kado lagi ya. Itu sudah beli. Tetapi keselamatan adalah anugerah, kado dari Allah. Tapi kado itu bagaimana? Kita terimanya gratis. Tapi, nah ini kalimat yang menarik. Keselamatan sangat mahal harganya, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Ayo renungkan sebentar. Saya senang dengan istilah keselamatan itu dapatnya kita gratis, tapi nggak gratisan. Kak Alex kasih contoh. Ada satu anak pengen banget mobil terbaru Ferrari misalnya gitu ya.
Lalu kemudian dia mau nabung. Wah, dia nabung sehari 50.000. Mau sampai kapan nabungnya ya? Lalu kemudian waktu dia ulang tahun, papanya kemudian yang kaya raya kasih Ferrari sama dia. Harga sekian M. Wah, dikasih. Ini mobil, anggaplah misalnya harganya berapa? 50 M, ini mobil buat kamu. Gratis, Pak? Iya, gratis. Saya bisa bayar berapa? Nggak usah. Tabungan saya, alah, nggak usah lah ya. Gratis buat kamu. Kamu terimanya gratis, mobil Ferrari dari papamu. Tapi apakah itu berarti gratisan? Tidak. Harganya tuh sangat mahal. Tapi siapa yang bayar harganya? Papamu. Jadi, kalau orang mengatakan, ih enak banget ya jadi orang Kristen, selamatnya adalah karena anugerah Allah. Ingat, Kristus bayar harga yang sangat mahal untuk keselamatan kita. Kenapa saya akan bicara mulai dari sini? Karena hari ini kita mau bicara, dalam sesi ini kita mau bicara bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana bisa berkemenangan. Pertama, sadar dulu bahwa teman-teman dan saya menerima anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu sumbernya dari Allah, bukan dari kita. Kalau sumbernya dari Allah, siapa yang jamin? Ya Allah. 100% digaransi oleh Allah. Jadi kalau ditanya apa dasar bagi jaminan keselamatan kita? Yang menjadi dasarnya jaminan keselamatan kita adalah Kristus sendiri. Karyanya bagi kita. Karena itu kita bisa dengan yakin mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Ini bukan kepedean, tapi karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapkan, maka keselamatan diberikan itu sifatnya kekal. Di mana ayatnya? Kita lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat 13. Nah, coba kita lihat sama-sama ayatnya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ini sebuah kepastian. Kenapa? Karena karya Tuhan. Kalau keselamatan karya kita, nah itu teman-teman boleh ragu ya. Karena kita kan karyanya nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi karena ini karya Allah yang diberikan kepada kita, kita terima dalam iman, maka kita tahu keselamatan itu sifatnya kekal. Perhatikan, Yesus sendiri berkata di Yohanes 10. Menarik sekali ayat ini ya. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wah, ini keyakinan yang menarik buat kita ya, bahwa Tuhan menggenggam kita, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan kasih-Nya. Nah, ini garansinya langsung dari Tuhan ya. Makanya kalau kita bicara keselamatan, kita bicara keselamatan yang kekal. Dulu, sekarang, yang akan datang. Jaminannya pasti. Wah. Nah, sampai sini mungkin, wah enak banget jadi orang Kristen ya. Jaminannya pasti. Betul, itu janji Tuhan. Tetapi yang menarik dari ayat yang kita baca tadi, masih ingat ya? Aku telah disalibkan dengan Kristus, kata Paulus. Tapi aku hidup. Nah, hidupnya ini sekarang bagaimana? Menarik sekali untuk memperhatikan. Kak Alex ajak kita lihat catatan Paulus di kitab Roma.
Gimana Paulus mengerti hidupnya sekarang, ya? Nah, perhatikan ayat Roma 6, ayat 9 dan 10. Nanti kita lanjut lagi ayat 11. Perhatikan ya, cara Paulus mengerti hidupnya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian siapa nih? Kristus. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Tapi kan Yesus nggak mati terus, dia bangkit. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, teman-teman, apa yang menarik? Paulus melihat hidupnya dengan Kristus itu menyatu, ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang tadi Galatia bilang, sekarang Kristus di dalam aku. Nah, ini Paulus pakai pengertian bahwa dia dan Kristus mengalami hidup yang menyatu. Makanya penting sekali, kamu di dalam Kristus nggak? Kalau kamu di dalam Kristus, bagaimana kehidupanmu? Maka kamu akan mengalami apa yang Kristus alami. Coba lihat, Roma 6 ayat 11. Makanya Paulus bilang gini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, kan Kristus mati. Kita pun mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Kenapa? Kristus hidup. Jadi kesatuan dengan Kristus membawa kita menyadari apa yang terjadi pada Kristus, itu terjadi pada kita. Wah, ini unik sekali. Dalam kekristenan diajarkan bukan cuma ajarannya Yesus. Kak Alex ngelihat kalau agama-agama lain selalu bicara ajaran, aturan, ritual. Tapi kekristenan bicara relasi dengan Kristus. Kalau kamu sudah menjadi satu dengan Kristus, kalau Kristus mati, maka kamu juga mati. Tetapi kamu mati terhadap dosa. Kalau Kristus bangkit, kamu juga bangkit. Sekarang kamu bukan lagi hidup bagi dosa, kamu bangkit, kamu hidup bagi Allah. Sekarang kamu punya hidup yang baru, orientasi hidup yang baru, nilai-nilai yang baru. Jadi kalau teman-teman perhatikan, bukan hanya kita percaya pada Kristus. Kekristenan sentralnya itu Yesus deh. Itu jelas banget. Kita mulai dari percaya pada Kristus, tapi kemudian perhatikan, tetap Yesus jadi utama. Karena kita sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Wah, jadi ini tujuan kehidupan kita jelas. Teman-teman dan saya yang sudah diselamatkan, kita menyatu dengan hidup dan matinya Kristus, berarti sekarang kita harus menjadi orang-orang yang makin hari makin hidup serupa dengan Kristus. Sudah ada yang nyampe belum? Nah, belum ya. Ini perjalanan seumur hidup. Jadi bukan hanya berhenti di sesi kemarin, sudah terima Yesus, selesai. Tapi hari ini kita diingatkan, kita butuh terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Allah sendiri sudah memberikan keselamatan bagi kita, dan itu pasti, dan seorang pun tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Allah. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana ya kalau dalam perjalanan itu saya kembali jatuh dalam dosa? Gimana dong Kak Alex? Kalau saya jatuh lagi dalam dosa, apa yang terjadi ya? Teman-teman, saya ingin kasih ilustrasi sederhana begini. Sebenarnya cara kita mengerti, seringkali kita tidak memahaminya dengan tepat, karena kita pikir kalau kita jatuh lagi dalam dosa, Tuhan buang kita. Sebenarnya di dalam Alkitab kita diingatkan tentang apa yang terjadi ketika seorang berdosa. Nanti kita lihat itu ya. Nah, saya kasih contoh begini. Kamu tinggal di rumah sama papa mamamu. Lalu di rumah itu ada vas bunga kesayangan mama. Mau mama sayang banget vas bunga itu. Nah, lalu satu waktu, karena nggak boleh keluar-keluar, di rumah mulu. Udahlah main bola dalam rumah. Main bola ya. Lagi demam piala apa nih ya, piala rumahmu lah. Lalu kemudian waktu kamu main bola tanpa sadar, kamu tendang bola itu
kena vas bunga mama yang paling mama sayangi. Wah, mungkin kamu udah ketakutan, kamu mulai ngepak barang, ya, kamu mulai ngepakin koper. Waduh, kayaknya gue diusir nih, ya. Aduh, mama soalnya sayang banget sama vas bunga itu, kayaknya mama lebih sayang dari gue dah. Oh, udah. Terus mama pas pulang, kamu sudah siap sama koper tertunduk. Lalu kemudian kamu bilang, maaf. Apa maaf? Sebelum bilang maaf, mama lihat, ih, vas bunga pecah. Wah, udah marah mama ya. Kamu gini ya, segala macam diceramahin lah ya. Kamu nggak tahu vas bunga itu dulu dibawa sama engkongmu dari ini. Oh, panjang lah ceritanya. Vas bunga punya cerita, punya sejarah. Begitu pecah, ini sangat mengesalkan. Tapi kemudian mama ngomong begini, ya, vas bunga memang luar biasa, sangat berharga. Tapi kamu lebih berharga. Kamu itu anak papa mama. Jadi status itu tidak bisa berubah. Kamu tetap anak papa dan mama. Jadi teman-teman, mecahin vas bunga tidak merusak status, karena tetap statusnya anak papa mama. Lalu yang rusak apa dong, Kak? Yang rusak itu relasi. Jadi takut sama papa mama, jadi ngerasa bersalah. Jadi kalau kita mengingat hal ini, saya harap kita jelas ya. Sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah di dalam Tuhan, ingat, berdosa lagi tidak merusak status kita di hadapan Tuhan. Namun, dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau demikian ada lagi yang bilang, ih, enak dong, berdosa statusnya nggak rusak. Kalau gitu, terus berdosa. Nah, kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti hidup dalam Tuhan kalau itu responmu. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kamu, kamu tetap anak Tuhan, maka harusnya kamu tidak main-main lagi sama dosa. Kamu tidak terus-menerus berbuat dosa. Kak Alex kasih contoh. Nah, ini mungkin waktu itu ya, kamu udah bawa koper gitu ya. Aduh, udah takut nih. Terus mama bilang, baik, vas bunga memang sangat berharga, tapi kamu tetap anak kami. Status kamu tidak berubah. Sekarang terima hukuman. Hukumannya tidak dapat jajan setahun gitu ya. Nggak dapat uang jajan. Tetap anak sih ya, tapi dihukum gitu ya. Nah, terus kamu bilang, benar nih papa mama, nggak diusir nih. Iya, nggak diusir. Apa kamu tetap anak kok? Oh, saya pikir dipecat jadi anak. Udah, jangan lebay, masukin tuh koper ya. Lalu kemudian, kalau kamu bilang, benar nih papa mama, diampuni ya. Saya nggak diusir jadi anak. Enggak. Terus kamu bilang gini, oh, pecahin vas bunga aja diampuni. Kalau gitu mana papa mama? Saya mau pecahin televisi, saya mau pecahin kulkas, saya mau pecahin kepala adik gitu ya. Saya mau pecahin semua. Kalau kamu jadi anak yang seperti itu, kamu nggak ngerti pengampunan. Nangkap maksud Kak Alex? Ada orang yang bertanya, enak banget orang Kristen ya, walaupun sudah berdosa, lalu tetap anak Tuhan. Iya benar, memang tetap anak Tuhan, karena sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Relasi tidak, status tidak berubah. Yang berubah atau yang terdampak tuh relasinya. Tapi kalau orang yang diampuni, lalu makin rajin berbuat dosa, pecahin vas bunga diampuni. Kalau gitu sekarang mau pecahin televisi, mau pecahin kulkas, mau pecahin wastafel, berarti kamu nggak ngerti pengampunan. Karena orang yang sudah diampuni, harusnya punya tekad tidak lebih lagi merusak dan melakukan dosa. Tangkap ya? Jadi betul Tuhan ampuni kamu. Itu jaminan juga, itu janji Tuhan. Tuhan kasih jaminan pengampunan dosa. Ada di Alkitab. Jaminan pengampunan dosa tidak membatalkan jaminan keselamatan. Karena tadi makanya kita udah belajar dulu. Keselamatan itu 100% anugerah Allah, tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Tapi ketika kita berdosa kembali, jaminannya keselamatannya hilang? Enggak. Tetap statusnya kamu anak. Yang rusak tuh relasinya. Makanya kalau yang rusak relasinya, yang diperbaiki apa? Relasinya.
Gimana kalau datang sama papa mama? Ya datang ngaku, maaf papa mama, saya udah bersalah. Makanya di dalam Alkitab, jaminan pengampunan dosa 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi apa sikap yang benar orang yang diampuni dosanya? Ingat ya, bukan keselamatannya yang hilang. Keselamatannya tetap, dia tetap anak Tuhan. Yang rusak itu relasinya. Kalau yang rusak relasinya, perbaiki relasinya. Cara memperbaiki relasi ini, datang ngaku dosa. Makanya, sikap yang benar punya disiplin pengakuan dosa. Di gereja-gereja setiap hari Minggu biasanya ada kesempatan mengaku dosa. Mari kita mengakui dosa kita, lalu nanti ada yang berdoa. Itu bagian dari kita memperbaiki relasi dengan Tuhan, karena kita tetap anak Tuhan. Dan disertai pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan cuma nyesel ya. Orang yang nyesel itu kadang-kadang cuman ya nangis, berikutnya ngelakuin lagi. Bertobat itu berarti sungguh-sungguh mau berubah. Dan punya kerinduan untuk berserah, taat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman bisa pahami ya, sesudah selamat, kita tetap anak Tuhan, kita harus bangun relasi dengan Tuhan, statusnya nggak berubah, tapi ketika kita mungkin jatuh lagi dalam dosa. Nah ini juga jangan main-main dengan dosa ya. Tapi kadang-kadang gitulah ya, kita masih main-main, kita masih bikin yang tidak benar. Di waktu kita jatuh dan gagal, tetap ingat, kembali kepada Tuhan. Datang, perbaiki relasimu, ngaku sama Tuhan. Jadi dengan kamu mengakuinya, menyadarinya, bertobat sungguh-sungguh, itu jadi jalan pemulihan relasimu dengan Tuhan. Dan ingat ya, kita nggak mau lagi main-main dengan dosa. Lalu bagaimana dong Kak Alex? Bagaimana mengalami hidup berkemenangan atas dosa? Adakah jaminan kemenangan atas dosa? Kayaknya setiap kali saya ngalamin ini kok jatuh lagi. Ngalamin ini kok jatuh lagi. Tadi Kak Alex sudah kasih contoh ya. Ngerokok susah banget berubah. Masalahnya ternyata apa? Komunitas. Jadi banyak hal yang bisa berpengaruh. Nah, kita lihat dulu jaminan kemenangan atas dosa. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kalimat ini memberikan kepada kita satu keyakinan, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, kita diberikan jaminan bahwa Tuhan setia, tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, tapi realitanya yang kita hadapi, inilah yang perlu kita sama-sama waspadai. Gimana nih, Kak Alex, Tuhan pasti katanya akan menolong kita. Tetapi, kita pun harus bisa meresponi dengan baik. Tuhan Yesus digoda, dicobai oleh iblis. Kita pun juga mengalami sebenarnya ya pencobaan. Jadi kalau kalian bandingkan, mengalami pencobaan bukan dosa. Karena Yesus pun ngalamin pencobaan. Tetapi menyerah kepada pencobaan itu yang dosa. Dicobai untuk nyontek yuk. Dicobai itu ya nggak dosa. Tapi menyontek, ya nyontek aja dah gue. Itu dosa. Jadi karena itu kita mesti ingat baik-baik bahwa hati-hati nih. Teman-teman dan saya sedang masuk ke dalam dunia di mana iblis dengan segala macam tipu dayanya. Kenali hati-hati Satan lies ini. Iblis memutarbalikkan. Dari kapan iblis belajar memutarbalikkan? Dari Taman Eden. Jangan main-main. Emangnya apa yang dia putarbalikkan ya? Coba Kak Alex kutip dari John Stott ya. Bapak John Stott bilang begini.
Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Coba nanti lihat Kejadian 3. Iblis kan ngomong gini, bukankah Tuhan berkata? Wih, dia kutip-kutip ayat, padahal dia kutipnya kebalik. Dia bilang apa? Bukankah Allah berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lucu ya, padahal Tuhan ngomongnya apa? Semua boleh makan, satu yang jangan. Iblis ngomongnya apa? Tuhan kan ngomong, semua nggak boleh makan. Iblis memutarbalikkan firman. Iblis membuat hal yang berlimpah menjadi terasa tidak memuaskan. Dan hal-hal yang dilarang menjadi nampak menarik. Dan jangan lupa, iblis belum berhenti bekerja. Sampai sekarang, kata Bapak John Stott, salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah nampak membosankan. Dan hal-hal yang nampak yang dilarang tampak menarik. Wah, ayo baca Alkitab, ih bosen. Kebaktian, ih bosen ya. Ayo dugem, ayo nonton film porno, wih kayaknya menarik tuh ya. Ini caranya iblis sedang memutarbalikkan hal-hal yang Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki, malah jadi kayak ngebosenin teman-teman. Saya waktu menyadari hal ini, berarti gimana ya caranya kita menang dalam pencobaan? Kenali tipu muslihat iblis, waspada, ya, hati-hati. Hal yang nampaknya menarik belum tentu pasti dari Tuhan. Ingat itu. Dan hal-hal yang mungkin kau bilang bosan, sebenarnya itu yang kamu butuhkan. Anak kecil disuruh makan nasi atau coklat, kadang-kadang lebih mau milih coklat ya. Itu anak yang normal lah ya. Ini coklat sama nasi. Kalau punya adik kecil di rumah ya pasti pengennya coklat, pengennya permen. Tapi orang tua yang normal tahu nih, anak gua butuh nasi, dia butuh makanan yang sehat, dia butuh sayuran. Jadi kayaknya bosen, aduh nasi lagi. Tapi itu yang kita butuhkan. Di sini saya jadi melihat penting juga teman-teman sadari apa kelemahanmu. Karena setiap kita punya kelemahan, punya kekuatan. Seringkali kelemahan kita ini juga menjadi sasaran empuk dari tipu muslihat iblis. Teman-teman mesti sadar. Kalau kamu lemahnya di mata, maka hati-hati, tontonanmu pilih. Jangan kemudian udah lemah di mata, nonton lagi. Sekarang soalnya gini teman-teman ya, apa yang kalian bisa saksikan termasuk di Netflix banyak yang nggak disensor. Mau gimana? Mau bilang nggak boleh make, buktinya kamu make. Banyak yang bisa download dengan berbagai macam cara. Nah, di sini kita mesti sadar kelemahan kita. Kalau ternyata romantisme itu membuat kita berhayal terlalu jauh, mikir terlalu jauh, maka kita bilang tidak. Tonton film sesuai dengan batas umurmu. Nah, itu pun tetap mesti waspada. Saya jujur aja untuk nolong generasi ini, teman-teman nggak gampang. Saya harus katakan nggak mudah. Banyak dari kita nggak sadar kelemahan diri. Udah tahu nih, gue kalau main game susah berhenti kok. Ya udah, kalau gitu batasin. Pas misalnya waktunya, stop. Jadi jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Kita suka doa, Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan. Tapi kita sendiri membawa diri kita berjalan kepada pencobaan. Sadar diri. Kadang-kadang kalau udah binge watching tuh satu malam 2-3 episode bisa selesai gitu ya. Kadang-kadang kita mesti sadar nih. Jangan sampai hal-hal itu membuat kita jadi nggak bisa atur waktu untuk belajar. Besok paginya ngantuk waktu kita belajar online. Jadi teman-teman sadari. Kadang-kadang jangan salahkan pencobaannya saja. Ya habis saya dicobai gitu ya. Habis filmnya bagus-bagus sih. Habis kita seringkali menyalahkan yang di luar diri kita. Padahal masalah utamanya bukan di luar sana, di dalam sini. Kemenangan atas dosa Tuhan sudah kasih kekuatan. Dan bagaimana pilihan-pilihanmu itu pun menolong kamu tidak terjebak di dalam dosa. Kalex senang dengan kalimat dari Bapak reformator Martin Luther. Perhatikan kalimatnya, Martin Luther pas banget nih kalimatnya.
Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku. Tapi saya tentu bisa menghentikannya, membuat sarang di rambutku, atau menghentikannya menggigit hidungku. Ini benar juga ya. Kadang-kadang kita suka bilang, ya kenapa kamu pornografi? Habis teman-teman gue juga porno semua kok. Terus kalau temen lu porno, lu juga mesti ikut. Kita nggak bisa larang gitu ya orang lain ya. Tentu kita bisa nasihati, tapi semua pada pilihannya dia. Teman-teman nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala. Pergi ke Glodok, kita beli semua film porno di sana. Oh, pokoknya tutup semua. Apa itu caranya? Kadang-kadang habis kita bayar duit, diproduksi lagi film pornonya yang lebih banyak. Kita nggak bisa melarang semua di sekitar kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hentikan, jangan bikin sarang di rambut kita. Jadi jangan sampai dipanggil-panggil lagi ya. Sini, ayo, sini, menetap di rambutku ya. Enggak. Jadi dalam banyak hal saya melihat sebelum kita berbicara pencobaannya lebih jauh, apakah kamu juga dalam menyikapi kehidupan, kamu benar-benar sedang memilih yang tepat, tidak membawa dirimu ke dalam pencobaan. Jadi sekali lagi ya, jangan salahkan yang di luar sana. Apakah ada pengaruh yang di luar? Ada, tapi bukan itu yang menjadi keputusan terakhir. Keputusan terakhir ada di siapa? Ada di kita. Makanya Tuhan Yesus sampai ngomong ya, dari mana muncul pikiran jahat, hal-hal yang buruk? Yesus bilang bukan dari luar, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Sebenarnya Yesus lagi mau bilang apa? Hatimu jaga baik-baik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dan menang? Nah, Kak Alex kasih 2 hal ini ya. Sumber kemenangan kita. Tentu di dalam Alkitab, kekuatan yang utama untuk kemenangan kita mengatasi dosa adalah kekuatan dari Roh Kudus. Galatia pasal 5 mengatakan, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Hidupmu dipimpin oleh Roh. Jadi, bagiannya ada bagian Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tetapi jangan lupa, kalau keselamatan itu 100% anugerah Allah, tetapi di dalam berjalan dalam kemenangan iman, itu ada bagian Allah, ada bagian kita. 100% Allah, 100% kita. Kalau keselamatan 100% Allah, 0% kita. Karena semua anugerah. Tetapi kalau bicara kemenangan, maka ada bagian Allah, Roh Kudus, 100%, ada bagian kita, 100%. Bagian kita apa? Hidup yang terus bertumbuh. Nah, ini yang kita bicara tentang disiplin rohani. Teman-teman, saya menyadari gitu ya, kita perlu komitmen untuk bertumbuh. Orang yang bertumbuh tentunya akan lebih tangguh menghadapi tantangan. Coba, mana yang lebih rentan sakit sebenarnya? Kalau secara normal, pasti anak yang lebih kecil lebih gampang diserang. Tapi makin dia bertumbuh, tubuhnya makin sehat, makin kuat. Saya pikir disinilah pentingnya kita terus bertumbuh. Keselamatan betul anugerah dalam Yesus, tetapi perlu diresponi dengan hidup yang terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui disiplin rohani. Apa saja sih yang termasuk disiplin rohani? Nah, sebenarnya kita udah bahas ya. Udah banyak hal yang kita bahas. Tapi Kak Alex ingin tinggalkan teman-teman dengan gambar ini. Disiplin rohani yang paling dasar saya pelajari dari gambar ini. Ini disebut ilustrasi roda. Ilustrasi roda ini dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Jadi Bapak Dawson Trotman ini mencoba melihat dan mencoba menggambarkan hidup orang Kristen yang taat. Kenapa dibilang ilustrasi roda? Karena bentuknya kayak roda. Nah, sama seperti roda, teman-teman. Roda tuh yang muter mananya? Nah, benar ya, porosnya. Roda tuh yang muter porosnya. Makanya Bapak Dawson Trotman mengatakan di pusat hidup harus ada Yesus.
terima Yesus dalam hidup kita. Yesus ada di pusat hidup kita. Lalu dia menggambarkan ada 2 jari-jari. Nah, 2 jari-jari, satu yang vertikal dalam hubungan dengan Allah, satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, saya bicara sama Tuhan, namanya doa. Tuhan bicara kepada saya melalui firman. Makanya kalau kalian dari kecil ke sekolah minggu sudah belajar ya, bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi saya bicara sama Tuhan, itu doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Tapi bukan hanya itu, ada yang kedua. Yang horizontal. Kalau vertikal tadi hubungan dengan Tuhan, horizontal hubungan dengan sesama. Ada 2 hal yang digambarkan di sini. Ke dalam, itu yang ke dalam, kita dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Tetapi ada yang kedua, keluar kepada mereka yang belum percaya, biarlah kita boleh bersaksi. Jadi, gambarannya adalah relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Dalam doa dan firman, di dalam persekutuan dan kesaksian. Nah, ini yang harusnya jadi disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa? Sesuatu yang kita lakukan secara teratur supaya kita memperoleh manfaatnya. Jangan lupa ya, ini Tuhan berikan supaya teman-teman bertumbuh. Jadi bagaimana kamu bertumbuh? Pakailah apa yang sudah Tuhan lakukan secara disiplin. Kak Alex kasih contoh begini. Ada orang sakit kepala, parah banget sakit kepalanya. Datang ke dokter, dikasih obat. Dokter bilang ini obatnya sehari 3 kali habis makan ya. Itu aturan pakainya. Lalu kemudian udah. Dia pulang. Dia udah beli obatnya. Terus kemudian dia nggak sembuh-sembuh juga sakit kepalanya. Balik lagi sama dokter. Dokter, nggak sembuh sakit kepala. Iya. Kenapa? Kamu pakai nggak obatnya? Iya dokter, saya pakai. Kamu gimana pakainya? Ya, saya taruh di bawah bantal dokter. Ya, obat dibuka, ditaruh di bawah bantal. Oh oke. Nanti sembuh. Itu namanya kagak tahu cara pakainya. Teman-teman, harusnya diapain? Ya dibuka, diminum, ditelan pakai air. Itu kan cara pakai obat. Jadi bukan salah di obatnya, bukan salah di dokternya, salah yang makainya. Dia tidak pakai dengan benar dan dia tidak pakai dengan disiplin. Jadi sebenarnya Kak Alex kadang mikir gini ya, pertanyaannya gini, Tuhan kasih kepada kita disiplin rohani supaya kita bertumbuh. Terus kalau kita nggak bertumbuh, jangan salahkan Tuhan. Jangan juga salahkan disiplin rohaninya. Jangan-jangan kita nggak ngerti cara pakainya. Satu remaja dulu di gereja tertentu, dia bilang sama saya gini, tahu-tahu ketemu Kak Alex, "Wih Kak, saya udah nggak takut tidur sendiri." "Oh, kenapa?" "Saya sekarang taruh Alkitab di bawah bantal." "Wah, buat apa?" "Ih, kalau ada setan Kak." "Wow," gitu ya. Benar nggak pakai Alkitabnya? Bisa bertumbuh nggak kayak begitu? Ini yang kadang-kadang ada juga yang nanya gini, "Kak Alex, aduh Alkitabnya tebel banget ya. Bisa nggak ya Kak ngerti Alkitab tanpa dibaca?" Hah? Bisa nggak Kak ngerti Alkitab tanpa dibuka? Ya enak kan Kak kalau kita bisa rebus aja minum airnya. Ah itulah ya generasi yang empang, enak dan gampang. Gimana cara pakainya supaya kamu bertumbuh? Dibaca, direnungkan, dihidupi, dibagikan. Jadi kadang-kadang kita mesti ingat nih. Jangan bilang, "Saya kalah dalam pencobaan." Kenapa? Karena kamu salah pakai. Alkitab dipakai nakut-nakutin setan begitu ya. Oh, gitu ya. Bukan demikian. Kita perlu disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan ya. Kak Alex tutup dengan beberapa slide ini. Agar kita dapat hidup dan bertumbuh dalam keselamatan, dibutuhkan sikap hidup responsif terhadap semua perintah, janji, dan anugerah Allah.
Iman memang anugerah Allah, tetapi seorang yang hidup beriman akan menjaga hidupnya dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan Allah. Jadi bangun hidup yang berakar di dalam firman Tuhan. Punya waktu-waktu berdoa. Kesempatan firman Tuhan dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sebuah kalimat menarik dari D.L. Moody. Dia katakan, "The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible." Jadi mari, jadikan Alkitab menu utama pertumbuhan kita. Dengan dibaca ya, bukan cuma dipegang-pegang, dielus-elus, ditaruh di bawah bantal. Kamu salah menggunakan Alkitab. Bertumbuh, tadi kita juga udah bicara komunitasnya, kalau sudah cerita. Hadirlah dalam komunitas. Jadilah orang yang membangun dirimu dalam komunitas dan membangun orang lain. Jadi kita jadi murid yang bertumbuh. Dan kalau kita bertumbuh, kiranya kita mengalami perubahan. Ya. Jadi bukan hanya menang atas pencobaan. Saya pikir mode kita bukan cuma menang, tapi berubah. Jadi trendsetter. Hidup beda dengan dunia. Kelihatan nih, caramu belajar. Kamu belajar dengan baik. Kamu bisa jadi berkat dalam pelajaranmu. Bagi Bapak Ibu guru dalam pekerjaan juga. Kiranya juga jadi orang-orang yang bekerja dengan baik. Dalam pergaulan teman-teman. Hidup dengan baik dalam pergaulan. Jangan jadikan pergaulan yang mempermalukan Tuhan. Tapi pergaulan yang mempermuliakan Tuhan. Kalau kalian sudah masuk dalam relasi-relasi, relationship, dalam relasimu juga muliakan Tuhan. Dalam kekudusan, true love waits. Dan nanti sampai akhirnya dalam hidupmu rumah tangga juga. Kiranya teman-teman terus memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita bukan berakhir di retret ini ya. Wah, udah selesai retret 2 hari, semua sesi udah dapat. Saya udah terima Yesus, Kak. Wah, sekarang saya udah tahu. Tapi perjalanan yang sesungguhnya dimulai ketika teman-teman melakukan semua yang sudah kalian dengar. Maukah kalian hidup di dalam Tuhan? Kalau kalian mau hidup dalam Tuhan, tantangan pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, engkau milikku, aku pegang kamu. Kalau aku gagal gimana Tuhan? Bangkit lagi. Datang kepada Tuhan. Akui dosa kita. Tapi kemudian alami kemenangan. Ya, kemenangan Tuhan sudah kasih. Rohnya yang kudus diam di hati setiap kita yang percaya. Ayo terus bertumbuh. Firman Tuhan menolong kita tidak memilih jalan yang salah. Dan komunitas menolong kita bertumbuh untuk jadi pemenang-pemenang. Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Terima kasih Pak Alex. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh silahkan chat ke host, ke Pak Luki atau ke beberapa co-host yang ada di sini ya. Nanti Pak Luki akan bantu bacain untuk kita pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan yang ingin bertanya. Ke saya, Pak, saya mau nanya, kalau mau baca Alkitab tapi tidak mengerti itu gimana ya? Ya, kita mesti mengerti Alkitab punya 2 sifat. Sifat pertama, ada sifat historisnya, diberikan di dalam sebuah kebudayaan di waktu tertentu di masa yang lampau. Tapi yang kedua, Alkitab sifatnya kekal, karena itu adalah firman Allah. Jadi bukan hanya berlaku dulu buat orang Israel, tetapi juga buat kita. Nah, bagaimana nih? Satu sisi sifatnya historis sementara, tapi di sisi lain juga sifatnya kekal. Nah, di dalam 2 ketegangan ini, jawabannya adalah teman-teman belajar untuk membaca Alkitab dengan tepat.
Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan renungan-renungan yang menolong kamu memahami firman Tuhan. Atau yang kedua juga, Kak Alex ingin teman-teman memahami ada terjemahan-terjemahan Alkitab seperti yang tadi Kak Alex pakai. BIMK misalnya. Itu semua di googling ada ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, itu bisa menolong teman-teman karena Bahasa Indonesia Masa Kini berusaha menjembatani apa yang disampaikan yang kadang-kadang ini agak rumit. Apa ya maksudnya ya? Nah, dia berusaha menerjemahkan untuk pemahaman konteks masa kini. Jadi, tetap jangan give up belajar karena ini adalah firman Tuhan dan mari pakai berbagai resource yang ada. Saya pikir juga kalau kalian terlibat di gereja, mari belajar juga, tanya sama penginjil, pendeta di gereja, di sekolah. Saya pikir juga Bapak Ibu guru akan sangat terbuka membantu teman-teman memahami firman Tuhan. Ya, secara sederhana itu yang mungkin Kak Alex bisa berikan sebagai jawaban. Makasih. Oke, terima kasih Pak Alex. Bu Ines mau baca dulu? Ada? Kalau di saya ada satu lagi. Saya nggak ada. Oke, bagaimana caranya bersaksi dengan orang yang belum percaya di situasi online gini? Sedangkan orangnya juga belum begitu dekat dan terbuka. Makasih Pak. Iya. Ya tentu memang ada keterbatasan bersaksi dalam situasi online. Tapi juga bagi saya jadi menarik begini ya. Situasi online ini seperti yang tadi Kak Alex bilang soal penggunaan media sosial. Banyak orang yang bahkan mungkin kita nggak kenal langsung juga dapat berkat. Itu yang unik ya. Yang kita harap dapat berkat karena deket malah nggak baca status kita. Malah yang baca yang nggak kita kenal. Tapi karena mungkin kita posting di media sosial. Jadi saya tetap melihat teman-teman, untuk bersaksi kepada orang spesifik itu harus intensional. Intensional itu maksudnya apa? Teman-teman perlu dengan sengaja. Apa yang dimaksud dengan sengaja? Pertama, saya pikir jangan lupa doakan. Karena kita tidak sedang menyaksikan diri kita, tapi teman-teman menyaksikan tentang Tuhan. Jadi jangan lupa berdoa supaya melalui kesaksian kita orang itu ketemu Tuhan. Yang kedua ya bangun relasi. Itu mau nggak mau harus dilakukan. Bangun relasi itu bagaimana? Teman-teman bisa saja. Ini saya nggak tahu persis hubunganmu dengan orang itu seperti apa ya. Tapi kalau kamu punya WA-nya mungkin, kamu punya Line-nya, mungkin 1-2 kali bisa coba kirim apa? Kesaksian kah? Atau mungkin kutipan atau apa. Lalu kemudian mungkin bisa mulai dengan bertanya, apa yang bisa saya doakan? Jadi tidak bisa bersaksi tanpa relasi. Saya selalu menempatkan relasi itu menjadi jembatan untuk menyaksikan tentang Kristus yang kita alami. Jadi dalam situasi online tetap bangun relasi. Ya, bangun relasinya pakailah kirim sesuatu, respon. Nggak selamanya langsung kirim, oh Tuhan Yesus, kamu kalau nggak percaya Yesus mati masuk neraka. Nggak ya. Tapi kita menyaksikan, hari ini aku bersyukur, Tuhan tolong keluargaku. Dari situ terus kita bisa tanya sama dia, boleh tahu nggak, ada nggak hal yang hari ini kamu syukuri? Nah, dari situ bisa kita mulai bangun relasi ya. Mungkin itu. Ya, ada lagi Pak Alex. Ya. Pertanyaannya, kalau kita berdoa, Tuhan aku berserah, benar-benar berserah karena sudah tidak tahu melakukan apa-apa lagi, dan seperti bersifat pasif gitu, sebenarnya salah nggak sih? Di dalam kehidupan ada dua kondisi yang sebenarnya kita perlu pahami ya. Makanya ada yang namanya, nanti coba googling ya. Saya senang dengan sebuah doa namanya Serenity Prayer. Doa mohon kebijaksanaan, Serenity Prayer. Doanya sederhana begini.
Tuhan, tolong aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Yang kedua, Tuhan, tolong aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan yang ketiga, Tuhan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Nah, saya harus ingatkan buat teman-teman, di dalam kehidupan ada hal-hal yang memang given. Tidak bisa kita ubah. Sudah begitu adanya. Nah, di dalam situasi-situasi yang given ini, maka sikap kita adalah menerima. Mungkin itu yang bahasanya tadi pasrah. Tetapi kalau itu situasi yang bisa diubah, bisa diperjuangkan, dan kita juga tetap berserah. Ya, maksudnya gini, Tuhan, saya udah berjuang nih. Tapi ya udah, nanti apapun jawaban dari Tuhan, tapi saya sudah melakukan bagian saya. Nah, saya melihat teman-teman mesti pahami dulu situasinya. Ini situasi yang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Kalau bisa diubah, maka berjuang untuk mengubah itu, berjuang untuk melihat, walaupun nanti kamu mesti sampai kepada Tuhan apa nih next-nya. Nah, saya kasih contoh. Yang tidak bisa diubah itu apa? Yang nggak bisa diubah itu kayak siapa orang tua kita. Ada yang pernah pesen nggak? Minta dong papa saya dia, mama saya dia. Itu nggak bisa diubah. Apalagi yang nggak bisa diubah? Urutan lahir. Kamu mau jadi koko, tapi ternyata kamu dedek di rumah. Mau gimana? Kamu mau doa semalam suntuk, pakai puasa, seluruh sekolah ikut doain. Begitu kamu amin, tetap kamu dedek. Itu yang maksudnya, hal-hal yang nggak bisa diubah, terima. Ya memang nggak bisa diubah. Pasrah. Tapi kalau itu bisa diubah. Misalnya, orang yang sakit, keluarga kita sakit. Sebenarnya, ada yang nanya, gimana tepatnya saya berdoa? Dokter sudah angkat tangan, segala macam. Saya bilangnya gini, selama orang itu masih hidup, kamu bisa berdoa, mohon Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Tentu di dalam kepasrahan, mengatakan Tuhan jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi bukan pasrah lalu kemudian pasif lalu kemudian jadi sebenarnya kita pasif itu karena kita sendiri nggak tahu lagi mesti melakukan apa. Saya pikir disitulah kita harusnya melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mungkin ada anak-anak suka gini ya, saya pasrahlah berapa nilai gua ada, terserahlah, pasrahlah. Ya pasrah karena memang udah dikumpul ya, ujiannya udah selesai. Tapi kalau nanti ujian berikutnya kamu bisa do better, melakukan lebih baik, jangan pasrah. Ya, jadi tetap perjuangan bagi saya itu bagian dari hidup beriman. Orang yang beriman bukan orang yang pasrah dan pasif, tetapi orang yang aktif dan berserah. Itu saya pikir bukti hidup beriman. Thank you. Terima kasih Pak Alex. Bu Yunes mau baca dulu, saya ada satu lagi. Atau gantian? Silakan Pak. Silakan. Pertanyaan berikut. Tuhan kan menjamin keselamatan. Keselamatan itu maksudnya gimana? Kita tuh selamat dari apa? Apakah selamat dari neraka, dari dosa, atau apa? Iya. Pertanyaannya, Pak. Makasih ya. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ayat yang sangat kita kenal adalah Yohanes 3:16. Saya pikir disitulah jawaban yang bisa saya berikan, bahwa semua kehidupan punya ceritanya, ya. Dan cerita akhir dari hidup yang berdosa, teman-teman sudah dengar kemarin ya, bahwa manusia berdosa upahnya adalah maut. Maut itu berarti kematian kekal, maut itu berarti neraka. Jadi dosa upahnya adalah maut. Akhir cerita hidup dalam dosa adalah mati kekal. Jadi kalau perhatikan, ketika Yesus datang menyelamatkan, Yesus menyelamatkan kita dari apa? Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang berujung pada maut. Jadi ya sama, dia menyelamatkan kita dari maut dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal.
Ada satu kalimat yang indah mengatakan begini. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari bahaya yang terbesar dan terakhir, yaitu maut. Setiap kita dalam dunia mungkin celaka. Saya hari ini baik-baik, besok ternyata bisa celaka. Besok saya selamat, lusanya bisa celaka. Lusanya saya selamat, bisa jadi bulan depan saya celaka. Jadi sebenarnya dalam hidup selalu ada kemungkinan celaka. Makanya kita selalu berharap selamat. Bahkan salam kita pun selamat pagi, selamat siang. Maksudnya gitu ya, supaya pagi ini kamu selamat gitu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin orang selamat terus dari musibah yang terakhir dan terbesar kecuali Yesus. Dan itulah yang kita terima di dalam iman kepada Yesus Kristus. Makasih, Pak. Oke. Di saya sudah tidak ada. Oke. Terima kasih, Pak Lucky. Saya juga tidak ada yang bertanya. Baik. Kayaknya sudah cukup jelas, Pak. Cukup ya. Thank you. Mungkin saya terakhir, Pak Alex. Iya, Pak. Bertanya. Nah, ini kan kalau saya sih dulu yang main game juga susah, itu sudah adiksi, itu setengah mati melepas. Iya. Nah, gimana nih anak-anak, ada tips nggak Pak Alex yang bergumul nih melawan mungkin sesuatu tadinya ini yang nggak dosa, yang main game itu ya memang games aja, tapi akhirnya jadi kebiasaan yang berdosa, jadi malas atau mengesampingkan hal yang jadi prioritas, misalnya harus hal-hal yang baik. Baik, Pak. Ini memang pergumulan yang luar biasa sekarang ya. Saya akhirnya melihat begini. Hal-hal baik yang tidak dipakai dengan tepat, seperti yang Pak Lucky bilang tadi ya. Main game kan sebenarnya baik aja ya. Apalagi gamenya kalau memang ya mungkin itu di situ skill kita jadi terasah, kepekaan, kesigapan. Banyak game yang bagus kok. Jadi tidak salah dengan main game. Tidak salah nonton drama Korea. Ada drama-drama yang bagus ceritanya, termasuk juga kalau sesuai dengan umurmu. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah ketika hal-hal baik yang sebenarnya mungkin untuk relaksasi kita, game itu kan untuk rekreasi kita, untuk hiburan kita, menjadi segalanya. Menggantikan tugas utama kita, melalaikan tugas utama kita. Termasuk generasi ini juga dengan belanja. Belanja itu jadi semacam kecanduan juga sekarang ya. Beberapa orang beli barang, kenapa beli itu? Habis lucu. Hah? Beli barang bukan karena kegunaan, tapi karena lucu. Jadi habis dibeli kamu ketawa-ketawa, hihihi gitu ya. Tapi karena gampang banget, tinggal klik gitu. Jadi ini generasi yang sedang bingung ya. Karena begitu dekatnya dengan hal-hal baik yang ketika tidak tepat digunakan itu menjadi toxic atau menjadi addiction. Termasuk HP. Kita sekarang mana? Belajar pakai HP, gereja pakai HP, retret pakai HP. Tapi HP yang sama kita bisa pakai juga untuk nonton pornografi, buka-buka situs yang nggak baik. Jadi akhirnya saya melihat penting untuk kita tahu batasnya. Khususnya untuk hal-hal yang baik, yang kalau kita kelewat batas, maka teman-teman mesti ingat nih, saya masih pemain atau saya udah jadi pecandu. Kamu pemain PUBG atau pecandu PUBG? Kamu orang yang belanja atau sudah kecanduan belanja? Nah, itu yang kadang-kadang kita mesti akui nggak mudah. Kita butuh juga orang lain untuk melihat kita dan menegur kita. Makanya saya pikir ini kadang sulit ya. Kita nggak tahu ya, time consuming dengan HP kalian berapa banyak nih. Nah, itu mungkin yang paling tahu orang tua. Jadi begini, kalau Kak Alex ingatkan, kalau orang tua menegur, ingat baik-baik. Kalau orang tua menegur, berarti ada sesuatu yang dia sedang lihat yang mungkin tidak baik yang dia ingatkan. Jadi, warning pertama, kalau sudah ada orang-orang di sekitarmu yang terganggu dengan kebiasaanmu, you have to be alert. Lalu yang berikutnya tentu, mengalahkan habit yang jelek, kita mesti bangun habit yang baik. Nah, itu habit yang baik ini yang saya pikir kita perlu support dari satu sama lain. Saling mengingatkan, paling nggak begini, yuk baca Alkitab, saat teduh, yuk berdoa bersama. Itu habit-habit yang baik yang harus kita bangun.
Jadi memang nggak ada yang instan untuk mengubah kebiasaan. Teman-teman tahu, kebiasaan itu terbentuk selama katanya kira-kira 30 hari. Kamu 30 hari terus bangun PUBG, bangun PUBG, bangun PUBG. Itu nanti kamu akan masuk tuh di bawah sadarmu. Nah, itu yang mesti di break. Cara breaknya ya bangun new habit. Nah, new habit ini kita butuh support dari orang-orang yang dekat kita. Jadi kalau kamu sudah rasa saya sudah mulai kayaknya saya tanpa sadar nih addiction ya. Cari orang lain yang bisa nolong kamu. Ya, kakak, rohani, bapak ibu guru, pendeta, siapa yang kalian percaya, biarlah kalian tidak terjebak. Karena kalau kalian tidak buka diri untuk ditolong, ini generasi yang sulit. Kita nggak tahu nih, dia udah lagi kelewat batas apa tidak. Dan makanya tadi Kak Alex bilang, untuk konteks sekarang, warning paling utama, dengar orang tuamu. Kalau orang tua udah merasa terganggu, lu main game mulu, lu nonton mulu. Nah, teman-teman, take it something serious. Harusnya bilang apa? Terima kasih papa mama masih peduli dengan hidup saya. Kira-kira begitu. Ya, silakan Bu Yunias. Terima kasih untuk semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami gitu ya. Mungkin masih ada yang mau tanya, cuma malu atau segan gitu ya. Paling nanti mereka akan tanya ke Pak Luki kali ya, kalau nggak ke saya. Bagiannya Bapak Ibu yang jawab berarti. Oke, kami mewakili seluruh keluarga besar SMA Metodis mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Alex hari ini. Sama-sama. Kami diberkati. Saya yakin anak-anak juga diberkati dari respon-respon tadi ya yang masuk ke kami gitu ya. Dan berkati Pak Alex dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Kita